Ujian kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Yes. Jumpa lagi ya di pertemuan kita yang kelima. Ya, kemarin saya pun nggak sempat. Minggu lalu saya ada saudara saya yang meninggal, makanya saya nggak sempat untuk adakan pertemuan untuk perkuliahan ya. Cuma ini akan saya padatkan terkait materi untuk malam ini. Nah, sebelum kita mulai kan kemarin udah saya bagikan ya ini ya tugasnya ya, tugas kelompoknya ya. Sudah, Pak. Saya mau ngasih tugas ini. Mau ngasih tugas dikumpul nanti di minggu ke-7. Jadi setiap ya ketua grupnya ataupun ya masing-masing lah ya itu bisa catat apa aja tugasnya. Jadi tugasnya ini kalian cari 2 perkara korupsi ya. 1 perkara korupsi yang sudah inkrah atau sudah tetap ya, sudah inkrah atau sudah tetap, tidak lagi bisa diganggu gugat, kan misalnya ada keputusan pengadilan. Nah, yang misalnya kena korupsi itu atau koruptor itu kan bisa mengajukan banding. Nah, ketika misalnya MK ditolak, itu kan berarti totally itu sudah inkrah. Nah, apa tugasnya itu? Pertama itu kan cari perkara korupsi itu
bahas dari awal mula dia itu terindikasi korupsi. Ya, si pelakunya ini, si koruptornya ini. Dari mana bisa ketahuan dia itu terindikasi korupsi, bagaimana penyelidikannya, bagaimana penyidikannya, sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka dulu, ya. Sebelum menjadi terdakwa kan dia ditetapkan jadi tersangka. Nah, itu harus diceritakan semua. Nah, Berarti Pak, ini dia buat ini ya Pak, kronologi kasusnya gitu Pak. iya, hampir sama kronologi kasusnya. Ya, sampai dia misalnya ada yang pasal-pasal yang memberatkannya, ya, pasal-pasal yang memberatkannya ataupun yang meringankannya. Ya, misalnya kalaupun dia itu pejabat misalnya karena dia itu ada sumbangsi untuk negara sebelumnya, itu bisa meringankannya, kan ada sering seperti itu kan ya, meringankannya terkait apanya, hukumannya, ya. Jadi itu ceritakan aja semua apa ininya, pasal-pasal yang memberatkannya, ya, pasal-pasal yang dikenakan sama koruptor tersebut, ya. Jadi semua ceritakan, ya, bagaimana keputusan hakim, bagaimana jaksa penuntut umum menuntut si koruptor tersebut, berapa tahun penjara, berapa dendanya. Nah, apa yang mendasarkan si jaksa penuntut umum memberikan tuntutan seperti itu gitu. Harus dijelaskan. Itu banyak tuh di praktek. Ya boleh kan banyak ya, banyak kasus-kasus korupsi itu jamur di internet itu, apalagi pejabat-pejabat, sepertinya gampang lah untuk kalian searching atau kalian cari terkait pidana itu. Kemudian yang satu lagi, cari yang sedang berlangsung. Ya, belum ada keputusan. Nah, kalian analisa. Kalau yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama tadi gimana, Pak? Perkara korupsi yang pertama, perkara Pak. Korupsi yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak bisa nggak bisa lagi dibanding. Gitu kan, kita kan sebelumnya itu kan setelah keputusan hakim kan si koruptor ini kan bisa mengajukan banding. Berarti dia setelah udah divonis hukuman ya Pak? Yang mana ini? Yang pertama itu sudah berkekuatan hukum, berarti dia tidak bisa mengajukan banding lagi. Kita kan ada keputusan hakim itu kan, setelah keputusan hakim Palu itu si koruptor masih bisa mengajukan banding. Makanya dibilang hakim itu sudah memvonis, nah tapi kekuatan hukumnya itu belum tetap. Bisa mengajukan banding ke MK gitu. Ya, tapi kalau MK sudah memutuskan, itu baru sudah inkrah atau tetap. Tidak bisa dibanding lagi ya, segitulah hukumannya. Makanya kita kalau misalnya di kasus korupsi itu, misalnya dia ringan, ya kan? Misalnya jaksa penuntut umum itu menuntut 5 tahun penjara, misalnya. Ya. Nah, ketika di hakim memvonis hukuman misalnya 4 tahun penjara, misalnya ya, 4 tahun penjara. Nah, jaksa penuntut umum ini bisa mengajukan lagi, dia nggak puas dengan keputusan hakim. Nah, bisa-bisa nanti di MK-nya malah keputusan tuntutan si penuntut umum atau jaksa yang diikutkan yang 5 tahun. Seperti itu juga kebalikannya. Ya. Jadi misalnya keputusan hakim 6 tahun, penuntut umum 4 tahun. Nah, nanti tiba-tiba penuntut umum tuh ngajukan tuh, seharusnya dia tuh 4 tahun. Jadi dia seperti itulah. Itu makanya ketika vonis hukuman dari hakim itu dia belum berkekuatan hukum tetap, masih bisa mengajukan banding. Bisa hukumannya itu lebih berat, bisa lebih ringan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kan tadi tahapannya misalnya di keputusan hakim 10 tahun misal. Ternyata pas di MK
tahu-tahu cuma 8 tahun. Nah, itu kenapa itu kira-kira bisa diturunkan? Apa yang bisa meringankan koruptor itu menjadi 8 tahun? Saya akan ceritakanlah di situ kronologinya. Gitu. Itu pertama. Baik. Baik, Pak. Yang kedua, kronologi yang masih berjalan. Nah, ini belum ada vonis. Nah, pendapat kalian terkait korupsi itu gimana gitu? Kalian inilah kalau bisa pasal-pasal sedikit kalian lihat di searching itu, menurut kalian misalnya dia itu divonis layaknya 5 tahun. Berdasarkan ini ya dianalisa lah. Ya biarpun kalian kan bukan inilah, tapi kita mencoba untuk menganalisa sebagai apa ya, untuk mengetahui bagaimana kita menjadi hakim lah, ibaratnya seperti itu. Biarpun ya kita ya semampu kita gitu, sepengetahuan kita. Jadi ada 2 ya. Yang pertama yang sudah ingkrah, yang satu sedang berjalan. Gitu. Ya boleh aja misalnya kalian mau yang sudah ini, yang belum ingkrah kan ada tuh si apa, jual ini batubara itu kan belum ingkrah tuh. Si siapa lagi, si Edi Prabowo, nah itu kan belum, bisa juga itu kalian ini kan gitu. Banyak itu yang udah ingkrah, banyak yang udah berkekuatan hukum tetap banyak ya. Yang jelas penyelenggara negara lah ya, pejabat-pejabat itu yang lama-lama juga boleh, kayak si apa Said Akil siapa Akil ya siapa ya, pokoknya ketua MK dulu lah, saya pun lupa namanya kan udah lama ya. Itu atau kasus-kasus perbankan ya, si Joko Chandra gitu-gitu lah ya. Terserah kalian lah siapa ininya, banyak lah, bisa dihitung dengan jari. Gitu. Ada lagi Ini urutan penulisannya nanti gimana dia, Pak? buat aja gini, buat aja 2 bab, bab 1 ini, bab 2 ini gitu. Jadi nampaknya. Jadi bab 1 itu yang saya suruh pertama, bab 2 yang kedua tadi. Ini nampak dia kan ya, tugasnya itu gitu. Nanti kalian presentasikan ya. Tadi ini berapa grup kemarin saya buat itu? Apa saya? Ini ada 28 orang ini. Ya pokoknya ada sekitar 7, Pak. 7 ya. Ya, 7 lah. Udah nanti itu presentasi 2 kelompok atau 1 kelompok. Ya, karena semua mana mungkin kan 1 malam. Ada lagi? Dikumpul di minggu ke-7 pas kuis. Kuis itu di minggu ke-7. Tidak ada telat, jadi paling lama tanggal 21. Ya, ngumpuli cepat juga boleh ya. Nanti saya tulis di grup apa email saya. Kalian kirimkan aja ke sana. Formatnya Word ya. Di Word. Nggak usah kalian print, kirimkan aja ini. Tapi apalah ya, dianalisa ya. Analisa juga ya. Terutama yang nomor 2 itu. Nomor 2 itu banyak analisa. Baik, Ya, Pak. semampunya lah ya, biarpun kita bukan orang hukum ya, sepengetahuan kita lah gitu. Biarpun mungkin aja salah pendapat kita kan kalau di ini, karena kan keputusan hakim itu kan bisa berbeda-beda gitu. Oke. Lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke, hari ini
tindak pidana khusus korupsi. Nah, kira-kira sepengetahuan kalian yang bertindak dalam kasus korupsi itu siapa aja? Sepengetahuan kalian. Siapa yang bisa menindak terkait kasus korupsi? KPK, Pak. KPK. Oke, kenapa? Karena KPK berisi orang-orang yang memiliki hak untuk menangani kasus, Pak. Oke. Nah, benar. Jadi sebenarnya di Indonesia ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, lembaga yang berwenang ya mengatur atau berwenang terkait pidana korupsi itu ada 3, ya, yaitu lembaga kepolisian, Kejaksaan RI, dan KPK. Apa yang membedakannya? Nah, KPK itu pidana korupsi yang di atas 1 miliar. Yang bisa merugikan negara dari 1 miliar ke atas. Ya, 1 miliar ke atas. Itulah KPK yang berwenang untuk menindak, untuk menyelidiki, menyidik, ya. Itu KPK. Jadi 1 miliar ke atas itu wewenang KPK. Nah, ketika 1 miliar ke bawah itu dilakukan oleh Kejaksaan RI. Nah, ini paling sering yang kena itu pejabat-pejabat daerah. Ya, dia itu 800 juta, 500 juta. Itu Kejaksaan RI lah yang bertindak terkait kasus korupsi. Nah, sebelum dilakukan penyelidikan, terlebih dahulu dilakukan penyidikan. Ya, jadi ada 2 hal yang berbeda, menyelidik sama penyidikan. Apa yang membedakannya? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga, ya, masih diduga, ya, sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, ya, masih diduga. Nah, setelah masuk udah dapat ini untuk ditentukan penyidikan, masuklah kita ke tindak pidana ke penyidikan, adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, ya, membuat bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka. Jadi setelah dilakukan penyelidikan, barulah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi kita menyelidik, ini masih diselidiki nih, ininya, kasusnya. Oke, sudah dapat dia dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, ternyata ada unsur pidana, masuklah ke penyidikan untuk mendapatkan bukti. Ya, bukti itu untuk apa? Untuk menetapkan si tersangka dalam kasus korupsi. Seperti itu. Oke. Nah, lembaga kepolisian atau lembaga kepolisian, ya, ini lembaga kepolisian sebagai penyidik tindak pidana umum dan tidak pidana khusus, termasuk di dalamnya masalah korupsi. Jadi mereka melakukan penyidikan juga dalam kasus korupsi. Itu berdasarkan pasal 6 ayat 1, yaitu sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia, yaitu berwenang terkait dengan kasus korupsi. Kemudian ada Kejaksaan RI, ya, sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana khusus juga, terutama kasus korupsi dalam dan merangkap jaksa penuntut umum, ya. Nah, kewenangannya itu berdasarkan dari pasal 17, ya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu termasuk setelah itu melakukan penuntutan kepada si
koruptor. Ya. Jadi mereka melakukan penyidikan, kasus itu dilempahkan ke pengadilan, kemudian mereka akan bertindak sebagai penuntut umum. Di kejaksaan itu selain dia bisa menjadi penyidik, ya, mereka juga bisa menjadi penuntut umum. Jadi kan kita kasus korupsi ini sebelum divonis, jaksa penuntut umum akan menuntut si terdakwa terkait kasus korupsi. Berapa hukuman yang akan diberikan kepada si koruptor. Nah, biasanya disinilah sering ya saya bilang, mohon maaf, banyak bermain koruptor-koruptor itu untuk meringankan hukumannya, ya, karena biasanya hukuman hakim itu nggak jauh ya dari tuntutan jaksa, ya. Jadi bisa aja dia itu misalnya di penjara 1,5 tahun. Nah, kemudian bisa aja hakim itu memvonis 1 tahun gitu. Tapi kalau misalnya penuntut umum itu memvonis 5 tahun, ya biasanya nggak jauh beda tuh antara 6 tahun atau 4 tahun. Itulah sering karena saya pernah pernah melihat kejadian seperti itu gitu. Makanya tahu, ya. Oke, kemudian ada KPK. KPK yaitu sebagai memiliki kewenangan juga untuk menjadi penyidik dan penuntut umum. Makanya kebanyakan KPK itu berasal dari kepolisian maupun dari kejaksaan, ya. Kayak Novel Baswedan itu. Novel Baswedan itu kan ini dari kepolisian. Cuma sekarang kan dia sudah diberhentikan dari KPK, namun katanya ditarik lagi ke kepolisian untuk tindak pidana korupsi lainnya gitu. Yaitu berarti di bawah 1 miliar gitu, ya. Seperti itu ya. Kemudian ketentuan tindak pidana korupsi itu pertama itu ada unsur orangnya. Ya, unsur orang. Orang ini siapa? Yaitu biasanya berasal dari pegawai negeri. Ya. Pegawai negeri yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Dan juga pegawai negeri ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian, ya, atau berdasarkan Badan Kepegawaian Negara. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa maksud dari unsur orang ini? Bisa juga selain pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Ya, kalau kita pejabat kayak gubernur itu kan bukan pegawai negeri, ya, tapi dia menerima gaji atau upah dari keuangan negara, tapi dia bukan bertindak sebagai pegawai negeri, ya. Baru unsur orang lagi, apalagi orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Jadi seandainya korporasi itu menerima bantuan dari keuangan negara, nah gaji yang diterimanya itu juga bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Misal, ya, Bank BRI itu kan bukan statusnya itu bukan sebagai pegawai negeri, tapi statusnya sebagai pegawai BUMN, ya, karena korporasi berasal dari perusahaan BUMN, tapi mereka statusnya bukan pegawai negeri. Nah, seandainya ada tindak pidana korupsi, bermainlah ini pimpinan cabangnya, ya, misalnya memarkup pinjaman, ya, pinjamannya itu sebenarnya 1 miliar, pinjamannya sebenarnya 500 juta, di markup 1 miliar. Di situ kan ada kerugian karena BRI kan berasal dari BUMN, salah satu perusahaan dari badan usaha milik negara. Nah, pimpinan cabangnya itu bisa dikenakan kasus korupsi,
ya, itu dari unsur orang yang menerima gaji dari suatu korporasi. Ya, korporasinya ini menerima bantuan keuangan negara karena kan mereka disuntik nih sama negara, BRI, BNI, Mandiri, ya. Jadi tapi kalau sudah bank swasta, apakah ada nggak bantuan dari keuangan negara? Pasti tidak ada. Tapi apa? Kalau misalnya ada tindak pidana korupsi, mereka pimpinannya itu biasanya dikenakan bukan apa ya, lebih ke penipuan gitu. Oke, itu kalau swasta. Nah, baru kita masuk ke apa? Masih di unsur orang manusia ya, atau manusia, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi kalau korporasinya itu masih mendapat fasilitas dari negara, nah orangnya ini mendapat fasilitas tersebut, ada tindak pidana korupsinya, maka bisa dikenakan pidana korupsi juga, ya, untuk unsur orang dan manusia. Baru ada unsur badan, ya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana badan disebut barang siapa yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan. Jadi badan ini secara tidak langsung dapat bisa merugikan negara. Mereka akan biasanya yang menyalahgunakan wewenang badan tersebut. Ya, dia punya wewenang, ada kasus korupsinya, itu juga bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Sama juga dengan korporasi. Korporasi ini kan kumpulan dari orang atau kekayaan yang terorganisasi ya. Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, ini juga kalau unsur korporasinya ada tindak pidana korupsi juga bisa dipidanakan, ya. Baru ada unsur perbuatan. Nah, perbuatannya ini apa? Yaitu memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang. Ya. Itu juga salah satu unsur dari tindak pidana korupsi. Nah, jadi unsur-unsur perbuatan korupsi ini ada 4. Ya, kita lihat dari pasalnya kemarin kan ada setiap orang yang secara hukum melawan perbuatan dan memperkaya diri sendiri ataupun korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu kalimatnya itu setiap katanya itu pasti ada unsur maknanya ya. Misalnya apa? Setiap orang. Ya. Setiap orang ini apa? Setiap orang yang ada pelakunya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, ketika dia itu mengalami gila ya atau sakit jiwa atau keadaan terpaksa melakukan korupsi dengan bukti ya, bukti yang meyakinkan bahwa dia itu dalam tekanan dia atau diancam. Nah, itu tidak bisa dikenakan hukuman. Ya, tetapi kalau dia mau menyalahgunakan wewenangnya, sengaja menyalahgunakan wewenangnya ya, pertanggungjawabannya itu tidak jelas, itu juga bisa membuat menjadi tindak pidana korupsi. Kemudian apa? Secara hukum, cara melawan hukum dengan melakukan perbuatan seperti apa itu? Misalnya, ya. Pak, boleh izin keluar habis itu masuk lagi, Pak. Kenapa? Jaringan bintang, Pak. Oke. Ya. Nah, misalnya ada jumlah barang, ya. Ternyata barangnya itu tidak sesuai dengan nilainya. Ya, setelah dihitung-hitung misalnya ada beli barang si apanya ini, pejabatnya ini. Nilainya itu beli barangnya itu 5 miliar. Ternyata ketika dinilai ternyata nilainya itu hanya 4 miliar.
Nah, selisihnya itu juga bisa menjadi selisihnya itu biasanya misalnya 1 miliar itu dijadikan dibagi-bagi nih oleh pimpinan proyeknya atau pihak yang bertanggung jawab. Ini kejadiannya misalnya seperti apa? Seperti kasusnya Abdillah ya, mantan wali kota Medan itu kan ada markup terkait pengadaan damkar ya, pemadam kebakaran, di mana nilainya itu tidak sesuai dengan nilai asli harga damkar itu ya. Baru unsur ketiga memperkaya diri sendiri. Misalnya apa? 1 miliar itu yang tadi itu tuh bukti 1 miliar yang selisih dari 5-4 miliar itu 1 miliar itu untuk memperkaya diri sendiri. Itu juga bisa menjadi unsur perbuatan korupsi. Oke. Jadi gimana Pak menentukan dia itu kaya atau tidak? Payah kan? Orang kalau merasa cukup 100 juta aja udah merasa kaya kan gitu. Jadi kaya itu kan nggak ada limitnya, nggak ada batasannya. Nah, tapi di pasal 3 dijelaskan yang menguntungkan. Jadi tidak hanya memperkaya tapi menguntungkannya. Ya, jadi kalau 200.000 aja kita untung, itu juga bisa ini untung dalam ini ya, kasus korupsi itu. Nah, itu juga bisa dikenakan pidana korupsi. Ya. Jadi tidak ada batasan kaya itu sebenarnya, tapi ditekankan di pasal 3 dan menguntungkan diri dia sendiri, seperti itu. Ya. Kemudian dapat merugikan keuangan negara. Ini sudah jelas. Kalau ada nampak kerugian negara biarpun 500 juta, otomatis itu akan berdampak pada perbuatan korupsi. Kemudian, nah inilah paling sering dipermainkan di dalam pejabat-pejabat itu ya, sering modusnya itu dalam pelaksanaan korupsi. Pertama itu apa? Permainan anggaran. Ya. Apa itu permainan anggaran? Misalnya anggarannya itu dinaikkan 15% dari nilai proyek sebelumnya dan disetujui. Ya, nanti 15% itu nanti kan berarti kan selisihnya itulah yang dijadikan untuk mengerjakan proyek. 15% itulah yang untuk dibagi-bagi. Itu contoh dari permainan anggaran atau modus operandi dalam pelaksanaan korupsi. Kemudian permainan jumlah, ya. Misal pembelian kertas di dalam kantor atau di dalam perusahaan dibeli 10 rim, 10 biji, tapi kwitansinya dibuat 50 rim. Nah, tentu kan itu selisihnya kan bisa diambil, itu permainan jumlah. Ya. Harusnya dibeli 10 rim, ya, dalam kwitansi dibuat 50 rim, gitu. Oke. Kemudian ada apa lagi? Permainan harga, ya. Misalnya berapa? Ada proyek pembelian laptop sebesar 50 juta, sebanyak 50 buah. Harga laptopnya itu 5 juta, ya. Di kwitansi disebutkan 15 juta. Nah, 10 juta kali 50 laptop itu aja udah 500 juta. Ini juga sering dilakukan oleh para pejabat, ya, permainan harga. Baru apa? Fiktif, permainan fiktif, ya. Dibilang disumbangkan, memberikan sumbangan 1 miliar kepada yayasan, dan yayasan sudah menandatangani terima sebesar 1 miliar juga. Ternyata mereka bagi 2, tidak ada sumbangan 1 miliar, gitu. Baru permainan kualitas, ya. Misalnya apa? Dalam membangun kantor digunakan kayu jati, misalnya digunakan kayu jati satu itu 10 juta, ya, tetapi digunakan kayu Kalimantan yang lebih murah, yaitu sebesar 4 juta. Nah, misalnya 200 hektar lah, 200 meter lah itu untuk buat bangun kantor itu, kali 6 juta, selisih dari kayu jati sama kayu Kalimantan, ya, udah 1,2 miliar. Itu cara permainan kualitas. Baru permainan jasa juga, ya.
penegak hukum, pihak terdakwa sudah memberikan sejumlah uang kepada aparat untuk meringankan hukumannya. Ini yang saya bilang tadi, ya. Paling sering ini juga nih, jaksa penuntut umum disuap untuk meringankan dakwaannya. Kemudian izin ini sengaja diperumit ya sebelum diberi uang. Ini juga apalagi apa ya? Kalau kita buat izin di Indonesia ini kalau nggak ada uang buat KTP aja, perpanjang ini aja kasih uang kita ke ininya ya, lurahnya atau apa. Nah, begitulah di Indonesia tuh. Baru pengurangan jarak jalan. Misalnya apa? Pembangunan jalan 100 km sebesar 1 miliar. Nah, dibangun hanya 70 km. Yang dikorupsi misalnya berarti 100 km kurang 70 km, yaitu 30 km. Tadi kan 1 miliar tuh, berarti 30 kali 1 miliar, berarti dikorupsinya 30 miliar. Itu cara pengurangan jarak jalan yang seharusnya 100 km dibuat hanya 70 km. Inilah contoh-contoh permainan yang sering dilakukan oleh biasanya banyak para pejabat ya. Saya rasa itu aja untuk perkuliahan hari ini. Sebentar saya mau absen, saya absennya foto aja ya. Jadi tahuan ini kayaknya nggak sempat lagi untuk absen panggil. Saya foto aja dulu. Saya skip. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Saya ditanyakan di grup. Ada pertanyaan terkait tugas juga boleh ditanyakan. Yang penting saya reminder dikumpul di minggu ke-7 dan di minggu ke-7 itu kita kuis ya, tidak ada telat untuk ngirim tugas apapun alasannya. Ya. Kalau misalnya kalau ada teman yang nggak ada ngerjakan, lebih baik saya bilang coret aja di situ. Ya, jadi tinggal tidak saya beri nilai kawannya itu. Oke. Masih ada 1,5 menit lagi, ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Pak, untuk pelaku yang terpidana korupsi ini, misalnya dia udah dikasih hukumannya Pak, itu masa hukumannya itu bisa ada pengurangan nggak Pak? Oh pasti ada. Itu Pak ya. Nanti kan ada namanya apa? Remisi dari presiden. Ada waktu pas apa ya, karena berbuat baik di penjara. Ada waktu pas Idul Fitri misalnya hari raya keagamaan. Itu mereka pasti dapat remisi. Potong nanti tinggal 4 tahun. Yang awal 21 tahun potong nanti tinggal 10 tahun. Itu pasti ada. Remisi namanya. Itu diajukan ya Pak? Enggak ya Pak? Atau emang dia dapat gitu? Biasanya dapat ya. Tanpa diajukan pun dia pasti dapat. Gitu. Makanya orang tuh yang koruptor tuh pada senang-senang aja ya kan. Oke, itu aja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Salam Pak. Ya, sama-sama.